Duka mendalam dirasakan umat Islam di tanah air. Ulama yang lembut dan penuh kasih sayang, Syekh Ali Jaber, meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Salah seorang kerabatnya menyebutkan, ulama kelahiran Madinah Al-Munawwaroh yang dikenal murah senyum di masa hidupnya ini pun wafat dalam keadaan tersenyum. Untayan doa dan bela sungkawa mengalir dari semua kalangan, dari ulama, pejabat, hingga masyarakat umum. Waktu ke Sunda Kelapa, tiba-tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu. Nyapa saya, Ustadz Yusuf ya. Kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat keluarga besar Pak Aksa Mahmud, Pak Yusuf Kala, keluarga besar Masjid Sunda Kelapa di awal-awal, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan, dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintunya untuk Syekh Ali, membuka tangannya untuk Syekh Ali untuk dakwah di Indonesia. Bareng gitu, Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfal. Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya Syekh Muhammad yang berdakwah di Indonesia, insya Allah mudah-mudahan keluarganya itu keluarga Ahlul Quran semuanya, bapaknya, ibunya, 10 apa 11 atau 12 bersaudara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia. Ya Allah, ya Allah, terima semua amal solehnya Syekh Ali dan semua keluarga besar, jadikan di amal soleh yang kau ridhai. Semoga semua itu menjadi bagian seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 84. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dia diberi taufik untuk menjadi sumber kebaikan sehingga semua orang memuji beliau hingga hari kiamat. Dai bernama lengkap Ali Saleh Muhammad Ali Jaber yang sudah fasih bahasa Indonesia ini memang asli dari Saudi Arabia. Lahir di kota Madinah, Arab Saudi 3 Februari 1976 dan menyelesaikan pendidikan formal dari sekolah dasar hingga tingkat menengah di Madinah. Lalu berguru pada ulama-ulama ternama di kota Nabi, khususnya ilmu Al-Quran. Sempat mengajar hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan imam di salah satu masjid di Madinah Al-Munawwaroh. Syekh Ali Jaber menikah dengan wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 2008 lalu. Pernikahan inilah yang mengantarkan Syekh Jaber terbang ke Indonesia. Ulama yang hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun ini kemudian aktif menjadi guru hafalan Al-Quran, imam sholat, dan khatib di Masjid Lombok. Namanya semakin dikenal di tanah air saat diminta menjadi imam sholat taraweh di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Kehadiran Syekh Ali Jaber mendapat sambutan baik oleh masyarakat Indonesia karena dakwahnya yang menyejukkan, penyampaian yang sangat rinci, dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sejak saat itu, Syekh Ali Jaber mulai sering dipanggil keliling Indonesia untuk syiar Islam. Kiprah dan ketulusannya dalam berdakwah membuatnya dianugerahi kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012 lalu. Inilah yang menjadi amanah yang dijunjungnya untuk berdakwah di Indonesia. Sejak itu pula, ia rutin mengisi acara keagamaan di media televisi. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, Syekh Ali Jaber mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber di Jakarta. Meski sudah populer, bahkan tak kalah dengan penceramah ternama Indonesia lainnya, Syekh Ali Jaber tetap rendah hati, berkeliling menjadi khatib Jumat dan ceramah di masjid-masjid kecil di pelosok tanah air tanpa kenal lelah. Karena baginya, dunia bukan untuk istirahat. Engkau telah berbuat, menebar kebaikan dan membumikan Al-Quran tanpa lelah. Semoga Allah menerima seluruh amal kebaikannya dan mengampuni kesalahannya, serta mendapat tempat mulia beristirahat di surga yang telah dijanjikan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.